ibu mertuaku rivalku. Ibu mertuaku rivalku. Nih di zaman sekarang ya Bu ya, cari menantu itu harus pas buat masa depan. Pas sakit selalu ada. Pas lapar bisa beliin makanan. Pas butuh uang selalu ada. Kemarin tetangga saya pengangguran nih, begajulan nih berani-beraninya ngelamar anak orang kaya dan terhormat di kampung saya. Terus saya tanya, lo modal lo apaan? Mau ngelamar anak orang kaya itu? Modal gue tuh pinter Del. Soalnya setiap tes darah selalu dapat A. Cuma golongan darah. Nyari mantu itu memang perlu bibit, bebet, bobot. Kalau udah oke, baru dibabat. Wah, ntar baru bisa dibubut katanya. Terus lihat juga latar belakangnya, ya. Latarnya berapa meter, belakangnya berapa meter. Jadi bisa dibikin kos-kosan. Ya cukup sekian tipis-tipis saja. Udah ada Ustadz, nggak enak saya dilihatin sama Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngomongin ibu mertua nih. Biasanya itu yang jadi yang ngebanding-banding ini adalah kita nih. Bandingin ibu kita sama istri kita. Biasanya jadi istri kita tuh kayaknya rival sama ibu kita. Karena kita ngerasanya ibu udah ngelayanin kita selama ini bagus. Terus dapat istri kok beda. Akhirnya mereka berdua jadi rival. Nah itu gimana untuk menyocokkannya? Di Quran surat Ar-Rum surat ke-30 juz ke-21 ayat ke-21 yes ya di situ tujuan orang menikah udah Abdel yang udah menjadi bahasa kita sekarang di bahasa Qurannya mawaddah warahmah dan kita selalu menjadi bahasa di saat kita menghadiri acara pernikahan semoga rumah tangganya samawah ya sakinah mawaddah warahmah. Nah, untuk membentuk yang namanya rumah tangga samawa ini, ujiannya disebutkan oleh para orang-orang bijak terdahulu. Dan memang kalau kita rasakan betul sekali. Jadi kita akan melewati fase-fase sampai 7 fase. Satu kepada suaminya. Suaminya alhamdulillah tak tergoda ada pada istri. Istri tak tergoda, jadi sama-sama saling betul-betul bisa menjaga kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh masing-masing pasangan. Nah, yang ketiga ada pada orang tua. Orang tua lolos, ada kadang yang keempat pada mertua. Sehingga jadi rival, sekarang kita angkat temanya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, yang kelima terkadang terjadi pada ipar. Ipar tuh. Ya. Kemudian ipar lolos, yang keenam terjadi pada tetangga. Nah, di tetangga lolos, yang ketujuh finansial. Nggak kelar-kelar artinya, selalu ada itu ya. Itulah namanya rumah tangga, sekolahannya nggak ada habisnya. Gitu. Nah, oleh karenanya, kalau kita sebagai anak mantu yang memahami kondisi dan kedudukan orang tua dan mertua, mereka adalah derajat yang untuk kita menggapai kesuksesan duniawi adalah lewat tangga itu, maka mantu yang manapun nggak akan ada rival kepada mertua. Disinilah perlunya menikah untuk tujuan ibadah. Makanya entah episode yang kapan pernah kita bahas, sekarang kita secara kilas balik saja. Ya, dari kata nikah 4 huruf, nunnya adalah nikmat. Kemudian kafnya adalah karomah, kemudian alifnya adalah istiqomah, dan haknya adalah hikmah. Kita ngebahas kepada kaf. Nah, di saat orang rumah tangga memahami kaf ini karomah, maka mertua dan orang tua dia nggak akan jadikan sebagai rival. Kenapa? Karena karomah itu artinya kemuliaan. Untuk menggapai kemuliaan di dalam bab rumah tangga Allah sampai berjanji. Di surat ke-24 24 Ahmad sih ini lama 20 gitu 24 ya. Yang kedua surat ke-24 juz ke-18 18 dan ayat ke-32 32. Ini mohon maaf memang harus diterjemahkan karena memang penonton kita barakallah ini bukan hanya coba dijelaskan seputar Indonesia aja, tapi ada di Sydney, lantas di Kanada, lantas kacau berulang-ulang terus ya. Tapi tetap pada ketawa ya.